belajar melanjutkan seri sebelumnya, yaitu mengenai operation research, model and method. Kali ini kita akan belajar mengenai model transportasi. Model transportasi ini adalah satu model yang sangat penting, yang mana hampir semua perusahaan pasti memiliki biaya atau cost untuk transportasi. Oke, langsung saja saya akan membuat satu solusi optimal ya dari sebuah problem transportasi dengan Microsoft Excel, yaitu dengan software ORM atau add-in yang sudah kita install. Nah, ini kita ambil dari blog ilmudataku.com. Nah, jadi ini adalah ilustrasi untuk model transportasi. Model transportasi yang akan kita bahas kali ini adalah yaitu sebuah model transportasi tambang ya, di mana tambang ini menghasilkan biji yang mana dikirim ke pabrik-pabriknya untuk diolah. Nah, ada dua tambang, yang mana di sini tambang 1 dan tambang 2, yang masing-masing memiliki ketegangan 800 dan 300 ya. Ini satuan waktu ya, ton, satuannya ton. Dan ini dalam satuan waktu, misalnya 1 bulan misalnya, dia bisa menghasilkan 800 ton. Kemudian tambang 2 bisa menghasilkan 300 ton. Nah, ini harus dikirimkan ke plant ya untuk diolah. Nah, masing-masing plant ternyata memiliki kapasitas yang berbeda ya. Di sini kita lihat kapasitas plant pertama yaitu 400, kemudian plant kedua 500, dan plant ketiga 200. Nah, bagaimana memodelkannya? Sementara ini adalah biayanya ya. Jadi sini adalah sen per ton. Jadi untuk mengirimkan dari tambang 1 ke plant 1, yaitu 1 ini biayanya adalah 11 sen per tonnya. Nah, kemudian dari tambang 1 ke plant kedua ini 8 sen per tonnya. Nah, jadi kita bisa membuat ya, jadi sini adalah problem meminimalkan cost atau biaya ya. Jadi dari mana ke mananya dan berapa jumlahnya, itulah yang harus dicari untuk meminimalkan biaya pengirimannya. Nah, dengan problem seperti ini ya, kita harus membuat ya, kita harus membuat model matematikanya ya. Jadi model matematika ini kita harus kembangkan dari problem ini. Inilah yang paling sulit ya. Merumuskan ini yang paling sulit. Yang kedua adalah, yang paling sulit adalah membuat modelnya. Nah, ini di blog ini Ilmu Dataku ini sudah dirumuskan, yang mana tadi struktur biayanya ini ya, ini merupakan adalah fungsi tujuannya. Jadi kita akan meminimalkan 11 X11 ya. X11 itu adalah ya berapa banyak, berapa ton yang dikirimkan dari tambang 1 ke plant 1, yang mana kalau 1 ton maka dia dikalikan 11 karena biayanya adalah 11 sen ya. Jadi koefisiennya ini adalah diambil dari sini ya, 2 nih untuk 13 nih, tambang 1 ke plant 3, jadi X13 ini dikalikan 2. Kenapa? Karena untuk mengirimkan ya dari tambang 1 ke tambang ke plant 3 itu butuh 2 sen ya, mungkin karena dekat jadi murah gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini harus kendalai, artinya memiliki kendala. Artinya kendala yang pertama itu adalah mengenai ketersediaan tambang ya. Ada 2 nih, tambang 1 dan tambang 2. Jadi tidak bisa semena-mena. Tambang 1 hanya mampu menyediakan 800. Nah, dari sini maka X11, X12 dan X13 kalau dijumlahkan ini 800. Demikian juga X21, X22, X23. Ini yang bawah, ini kalau dijumlahkan ini adalah dia
harus 300 nih ya, ini harus 300. Kemudian X11 dan X22 itu mana? Itu adalah di sini ya, itu adalah plan 1. Nah, plan 1 di sini ya. Jadi plan 1 ini X11 dan X21, jadi yang kolom ke 1. Plan 2 ini yang kolom kedua ya, ini jumlahnya harus 500. Kemudian yang plan 3 ini jumlahnya harus 200 nih ya, jadi kolom ketiga ya, yaitu X13 dan X23. X13 ini bacanya adalah tonase yang dikirimkan dari tambang 1 ke plan 3. Ini tonase yang dikirimkan dari plan tambang 2 ke plan 3. Totalnya harus sama dengan 300 karena plan 3 itu memerlukan 200. Kita lihat ini jumlahnya sama ya, 400 tambah 500 tambah 200 itu adalah 1100. Demikian juga ketersediaan tambangnya di sini juga 1100, sehingga sama ya, bisa juga tidak. Nah, bagaimana kita merumuskan ini ya ke dalam model matematika ini ke dalam Excel ya. Nah, kita akan lihat ya, ini kita akan membuat ya linear programming ya, kita buat misalnya kita kasih nama transportasi LP gitu ya, linear programming. Nah, jadi kita akan meminimaskan, kita klik ini, kemudian perhatikan jumlah variabelnya tadi berapa, ada 6 ya. Jadi jumlah variabel itu di sini adalah ini 11, 12 dan seterusnya sampai 23. Ini ada 6. Maka kita buat 6. Kemudian constraint-nya berapa? Kita cek. Constraint-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, sudah pas ini 5. Kemudian di sini ada liar positif ya. Kita buat ada harus lebih besar daripada 0. Nah, dia punya minimum ya. Nah, kita hapuskan. Kemudian ada ini elemennya. Nah, ini kita bikin minimalkan cost. Oke. Kita akan selesaikan dengan solver Jensen. Kita akan buat klik OK. Nah, akan di-create seperti ini ya. Nah, perhatikan di sini untuk constraint-nya dan di sini ada untuk fungsi tujuannya. Ada 6 variabel ya, di mana kita buat X11, kemudian X12, kemudian X13. Nah, kemudian di sini adalah X21. Nah, sini X22 dan di sini X23. Nah, di sini sudah ada 6 ya. Nah, nanti kita akan cari nih masing-masing ini dikirimkan berapa ton. Nah, ini yang minimal 0 tetap aja biarkan, dan di sini adalah koefisiennya yang tadi ya, koefisien dari ini. Nah, ini 11, 8, 2, 7, 5, 4. Oke, kita klikkan 11, 8, 2, 7, 5, 4. Oke, sudah sama. 11, 8, 2, 7, 5, 4. Nah, itulah fungsi tujuannya. Nah, bagaimana cara mengisi constraint? Kita beri nama dulu constraintnya, misalnya tambang 1, tambang 2, kemudian plan 1 ya, plan 2, dan ada plan 3. Nah, ini variabelnya. Nah, karena nanti harus sama ya, jadi di sini tandanya harus sama dengan, maka di sini harus dibuat sama dengan. Nah, ini yang itu kurang dari sama dengan, kita ganti dengan sama dengan. Nah, ya, sama dengan. Gimana cara membuat sama dengan untuk Excel? Nah, harus ada triknya ya. Oke. Nah, sama dengan. Nah, ini kosongkan karena nanti akan diinikan. Kemudian di sini adalah nilai-nilai ininya. Untuk tambang pertama yang mana dia harus 800, itu diambil dari X1, X12 dan X13. Kalau dijumlah dia
dia harus 800 nih. Bagaimana cara mengisinya? Karena ini koefisiennya 1 1 1, ini koefisiennya 1 tidak ditulis, satunya 1, maka kita tulis saja sini 1 1 1. Nah, berapa jumlahnya? 800. Nah, gini kan. Kemudian untuk konstan berikutnya ini tambang 2, dia X21, X22, X23, ini jumlahnya harus 300 ya. Jadi sini X21, X22, X23 ini jumlahnya harus 300. Ini kita udah satu-satu, kemudian di sini jumlahnya harus 300. Nah, gitu ya. Jadi ini cara membacanya adalah 1 kali X11, nah, ditambah 1 kali X12 ditambah 1 kali X13, ini harus sama dengan 800 ya. Nah, demikian juga untuk tambang yang kedua. Nah, untuk plan bagaimana ya? Nih, X11 X21 400. Nah, X11 mana? X21 mana? X11 ini ya, 1 X21 21. Nah, ini harus sama dengan berapa? Tadi kita lihat sama dengan 400. Nah, 400. Kemudian X berikutnya X pelan 2 1222. Nah, 1222 12 itu di sini, kemudian 22 itu di sini. Nah, ini harus sama dengan berapa? 500. Kemudian 13 dan 3 2. Nah, ini ya 1323 harus sama dengan 200. Nah, sudah siap ya. Jadi sini fungsi tujuannya, kemudian di sini constraint-nya ya. Nah, kita akan pecahkan ya, minimal cost-nya berapa, dan nanti yang akan ditransfer akan tahu di yang hijau ini. Di sini akan tertampil berapa yang harus diinikan. Oke, kita stop. Nah, kita lihat ternyata di sini sudah terpenuhi semua ya, ini 800 semua ya, nggak ada yang ini. Nah, kemudian di sini kita lihat dari tambang 1 ke pelan 1 dikirim 100, dari tambang 1 ke pelan kedua dikirim 5, 100 tambang 1 ke pelan 3 di sini 200 ya. Kita lihat jumlahnya sudah 800. Kemudian ternyata pelan 1 ya, dia mendapat juga dari tambang 2 sebanyak 300, karena pelan 1 ini butuh berapa? 4 ya, 400. Jadi kita lihat pelan 1 dia butuh 400. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk untuk membuat ini cara yang lebih mudah ya, model transportasi, dengan cara kita membuat untuk model tadi itu kita menggunakan ini, menggunakan transportasi. Nah, model transportasi ini lebih simpel. Kita lihat ya, kita menggunakan transportasi dengan transportasi saja gitu ya, misalnya trans 02 ya tadi ya. Oke. Kemudian yang minimize, dan ini sudah langsung cost ya, biasanya memang cost untuk ininya cost. Ini kita randomnya hilangkan saja, kita ikutkan minimum ya. Kemudian kita pakai Jensen, dan ininya suppliernya jangan sampai salah. Sekarang harus bukan variabel ya, supplier itu adalah tambangnya tadi, ada 2 tambang dan dimendernya plannya ada 3. Nah, jadi ini cara membuat dialog transportation model dengan logika transportation ya, dengan ini. Nah, klik aja OK. Nah, kita lihat di sini ya. Ya, jadi agar sama ya, kita nah ini enak sekali di sini ya, transportation cost-nya sudah dalam bentuk di sini ya. Kalau untuk memudahkan maka D1 ini di sini kita ganti saja nih ya, yang S1 ini supaya S1 kita punya main 1 ini apa, langsung aja main 2 ya.
Oke, sementara di satu ini adalah plan. Ini untuk memudahkan pembacaan ya. Kemudian plan 2 dan terakhir adalah plan 3. Oke. Nah, ini adalah transportation cost-nya ya. Kalau di dalam bloknya di sini, nah ini langsung saja ditransfer ya, ditransfer ya, 11.82.754 ya. Terus ini kita 11.82.754. Nah, oke. Kemudian kita, nah nih min maxnya di sini supaya sama ya, kita atur di sini ya, supaya terdeliver sesuai dengan keinginan. Nah, jadi karena tambang satu semuanya harus terdeliver, maka kita bikin di sini 800 dan maksimumnya juga 800. Nah, ini juga 300 dan ininya 300 ya. Plan 1 kita lihat di sini itu 400, 500, 200, 400 makin 400 dibikin sama ya, 100, 500, sehingga nanti yang terdeliver ke plan 2 ini adalah sesuai minimal 500. Nah, ini 200, artinya harus diisi 200 gitu, karena jumlahnya sudah 1100 sama. Nah, kalau sudah ini tinggal klik ya. Nah, ini stop aja. Nah, ini hasilnya sama nih. Plan 1 yang 400 diisi dari tambang 1 dan 2, sementara plan 2 dan 3 semuanya diisi dari tambang 1. Nah, demikianlah, ini hasilnya sama ini ya. Ya, maksudnya sama dengan yang tadi. Oke, begitulah cara menyelesaikan mode transportasi ya, baik dengan mode linear maupun dengan mode transportasi. Nah, semuanya bisa dibaca ya di dalam blog ilmudataku.com dalam judul mencari solusi optimal problem transportasi dengan Microsoft Excel. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.